Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Saudara Supar melawan Direktur Jenderal Pajak. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada tergugat, silakan yang mewakili. Terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh Bapak Priantoro, Ogi Indra Wijaya, Ipayan Putra Sesana, Edi Tranto, Agung Setiaji, dan Tri Aji Nurhandono. Terima kasih yang mulia. Baik. Kepada penggugat, silakan penggugat yang mewakili. Terima kasih yang mulia. Kami ada satu Fungsiawan, saya kuasa hukum, dan Pak Sujono kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Oh, baik. Pak Sujono baru? Ya, Iya, yang mulia betul. Baik. Apakah juga sudah disampaikan surat kuasa khususnya? Sudah, Dan yang mulia. kelengkapan yang lain? Sudah? Sudah di tax code yang mulia. Coba kita cek sebentar ya. Di uploadnya kapan, penggugat? Baru-baru ini sih yang mulia. Baru-baru ini. Sebentar. Lagi dicek sama panitera ya. Baik yang mulia. Disampaikannya di mana? Di uploadnya, penggugat? Kami selalu menggunakan e-tax code yang mulia. Export ya, sebentar. Ini lagi dilakukan pengecekan oleh panitera, belum ditemukan. Atau barangkali hard copy-nya saudara masih pegang, bisa ditunjukkan? Mungkin butuh waktu yang mulia. Kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjutin aja yang mulia. Saya yang bicara yang mulia. Baik, ya ini belum kita temukan ya, belum ya? Kami Belum. akan upload ulang hari ini yang mulia. Ya, baik ya, kalau apabila memang belum, berarti untuk saudara Sujono untuk hari persidangan hari ini ya dianggap belum hadir ya. Ya, mungkin sebagai penonton saja yang mulia. Terima kasih. Oh, baik, silakan. Baik, berdasarkan agenda sidang sebelumnya pada persidangan hari ini ada penugasan kepada kita periksa untuk yang sengketa yang lama terlebih dahulu ya. Untuk yang sudah perpanjangan sidang ke-8 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2025 ya, pada penugasan kepada para pihak pada terbanding untuk menyampaikan perbaikan surat kuasa. Selanjutnya juga penjelasan tertulis. Apakah terbanding ada perbaikan surat kuasa terbanding tergugat? Terima kasih yang mulia. Untuk tergugat sudah menyampaikan perbaikan surat kuasa yang mulia dan juga penjelasan tertulis. Baik ya. Untuk penggugat sendiri, apakah ada penjelasan tertulis yang disampaikan pada persidangan hari ini, penggugat? Mohon izin yang mulia, sepertinya kami nggak ada tugas itu yang mulia karena kita masih permasalahkan legal formalnya tergugat. Baik ya, silakan. Silakan tergugat akan di share screen. Yang pertama surat kuasa terlebih dahulu. Apakah juga penggugat sudah membaca surat kuasa yang disampaikan, surat kuasa terbaru yang disampaikan oleh tergugat? Sudah yang mulia. Ya, sudah. Apakah masih ada catatan atau sudah sesuai dengan apa yang saudara maksud? Masih yang mulia, ini masih cacat yang mulia. Menurut saudara masih cacat ya? Betul yang mulia. Ya, silakan apa yang masih tidak sesuai ya, Pak? Karena tidak ditandatangani oleh Dirjen kah? Atau mungkin kita perlu tanya dulu yang mulia kepada tergugat, ini yang berubah apa gitu yang mulia? Oh, silakan tergugat. Apa yang berbeda dari surat kuasa sebelumnya? Baik yang mulia, dikarenakan objek gugatan terbitnya sebelum berlakunya Cap 305, maka kami menghilangkan peraturan Cap 305 yang mulia. Demikian, penggugat. Untuk pemberi kuasa masih sama, penerima kuasa masih sama, dan yang lainnya masih sama yang mulia. Demikian.
Baik, mohon izin tergugat atau kuasa hukumnya untuk SKU strip 5 itu kan semua surat kuasa yang sebelumnya yang lain itu menuliskan cap dirjennya sebagai dasar penerbitan surat tersebut. Nah, SKU ini yang sebelumnya adalah SKU strip 3 juga ditulis cap 305, tetapi sekarang tidak ada cap 305. Jadi pertanyaannya apakah surat ini terbit tidak perlu cap atau bagaimana? Silakan tergugat kalau mau dijawab. Izin yang mulia. Untuk lebih lengkapnya akan kami sampaikan melalui penjelasan tertulis yang sudah kami sampaikan yang mulia. Baik, silakan akan di share screen terlebih dahulu. Izin menginjak langsung ke halaman yang ketiga yang mulia. Di Halaman poin yang baik, halaman yang ketiga. poin 11. Baik, terima kasih. Terkait sengketa yang diajukan gugatan oleh penggugat, yaitu gugatan atas tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar nomor S2745 tahun 2024 tanggal 22 November 2024. Menurut kami, pada awalnya dalam pelimpahan kewenangan yang berlaku adalah keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 206 PJ 2021, di mana Dirjen Pajak melimpahkan kewenangan menerbitkan tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar kepada Kepala KPP Pratama Pati. Tapi hal ini terkait dengan surat perintah pemeriksaan atas penggugat. Ini tanggapan layar terkait Cap 206 yang mulia. Lalu melanjutkan ke 13 yang mulia. Kalau kita cermati berdasarkan pasal 14 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Lalu halaman selanjutnya, pasal 14 ayat 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab kewenangan tetap pada mandat. Dikarenakan Cap 206 ini adalah bentuknya mandat yang mulia, akan tetapi di Cap 206 tidak terdapat peraturan mengenai surat tanggapan yang mulia. Karena ini menurut kami adalah surat korespondensi. Lalu berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tanggung jawab kewenangan atas tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Pati berada pada Kepala KPP Pratama Pati. Dikarenakan pada surat tersebut tidak terdapat atas nama badan dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Sehingga ketika tanggapan permintaan diajukan gugatan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak, maka pihak tergugat adalah Kepala KPP Pratama Pati. Lalu selanjutnya, karena Kepala KPP Pratama Pati merupakan pihak tergugat dari persidangan gugatan dan bahwa produk hukum yang menjadi sengketa atau yang digugat adalah tanggapan permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat berada di Kepala KPP Pratama Pati, sedangkan Kepala KPP tidak memiliki tugas dan fungsi untuk penyelesaian proses banding dan proses gugatan. Tugas dan fungsi untuk pelaksanaan urusan gugatan dan banding dilaksanakan oleh kantor wilayah sesuai PMK 210. Sehingga pembuatan surat kuasa khusus yang sudah kami sampaikan sudah sesuai dengan pasal 35 ayat 1 PMK 164 garing PMK 01 2021. Lalu menjawab pertanyaan penggugat pada persidangan sebelumnya, di mana apakah terdapat peraturan yang mengatur mengenai penandatanganan surat kuasa. Di dalam lampiran PMK 164 tentang pedoman tata naskah dinas di Kementerian Keuangan, terdapat matriks yang mengatur penandatanganan naskah dinas di mana Kepala KPP dan juga Kepala Kanwil diberikan kewenangan untuk menandatangani surat kuasa sesuai terlampir yang mulia. Lalu, berdasarkan ketentuan di atas, kami tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur bahwa surat kuasa harus diberikan dari pejabat yang hierarki jabatannya lebih tinggi kepada pejabat yang hierarki jabatannya lebih rendah, sebagaimana terjadi dalam penyusunan surat tugas. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh tergugat. Lalu juga kami sampaikan keputusan Dirjen Pajak nomor 88 tentang penanganan sidang banding dan gugatan di pengadilan pajak oleh Kanwil DJP Jateng 1, Jateng 2, dan juga DI sebagai dasar kami bertugas yang mulia. Terima kasih, demikian penjelasan tertulis kami. Baik,
Baik, Mohon, penggugat ada tanggapan? mohon Silakan. izin Yang Mulia supaya penjelasannya itu harus to the point. Tadi kan kita cuma bertanya satu hal saja mengenai cap. Apakah dalam SKU 5 ini surat objek sengketa tersebut berdasarkan cap atau bukan? Tadi ini nggak jelas nih. Apakah tergugat menyatakan bahwa surat tersebut terbit berdasarkan cap 206 atau bukan? Terima kasih Yang Mulia. Silakan dijawab. Baik Yang Mulia, memang objek gugatan ini terbit 206 Yang Mulia. Akan tetapi karena tidak ada atas nama dan atau pihak yang lebih tinggi, maka wewenang menjadi Kepala KPP Pratama Pati Yang Mulia. Yang Mulia. Demikian, penggugat. Loh, tunggu dulu. 206 itu kan mengenai pelimpahan dari Dirjen, Direktur Jenderal kepada seseorang, apakah itu kepala kantor atau kanwil. Tapi tergugat menyatakan lagi bahwa itu tidak ada atas nama. Berarti kan bukan mandat. Kalau bukan mandat berarti kan delegasi. Tapi bukan juga delegasi. Jadi bagaimana dulu nih? Clearkan dulu nih tergugat ini. Surat aku dalam SKU 5 itu, surat objek gugatannya itu berdasarkan CAP 206 atau bukan? Kalau CAP 206, apakah mandat atau delegasi? Kalau mandat harusnya atas nama. Tapi nggak ada atas nama. Jadi bagaimana nih? Clearkan dulu nih tergugat nih. Makasih Yang Mulia. Ya, silakan tergugat dijawab. Baik Yang Mulia, menurut kami bahwa surat ini adalah surat korespondensi atau surat jawaban yang memang ditandatangani dan dijawab langsung oleh Kepala KPP Pratama Pati Yang Mulia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan permintaan wewenang Yang Mulia. Jadi karena ada surat permintaan atau surat dari wajib pajak, Kepala KPP wajib menjawab yang melalui surat. Nah, mohon izin Yang Mulia. Ini berubah lagi nih narasinya. Tadi katanya berdasarkan CAP 206. Sekarang bilang ini tidak ada hubungannya dengan CAP. Jadi kita clearkan dahulu nih. Tolong dijawab dengan tegas menurut tergugat. Apakah surat sengketa objek itu terbit berdasarkan CAP 206 atau terbit tidak berdasarkan CAP 206? Terima kasih Yang Mulia. Silakan tergugat dijawab. Baik Yang Mulia. Jadi tentang CAP 20 ini merupakan pelimpahan kewenangan mengenai tugas dan fungsi Yang Mulia. Di dalam CAP 206 disebutkan item-item mana saja yang dilimpahkan dari pejabat atau dirjen pajak kepada Kepala KPP atau Kepala Kanwil Yang Mulia. Di dalam CAP 206 itu tidak menyebutkan secara khusus bahwa seluruh surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pati merupakan objek CAP 206 Yang Mulia. Akan tetapi di sini di penjelasan tertulis kami, yang CAP 206 itu hanya berkaitan dengan surat perintah pemeriksaan Yang Mulia. Dan juga di CAP 206 tersendiri tidak mengatur mengenai surat jawaban dari Kepala KPP Pratama manapun Yang Mulia, terkait dengan surat permintaan dari wajib pajak. Baik, demikian. Mohon izin Yang Mulia. Diputar lagi. Please, jawabnya yang to the point. Surat sengketa aku yang nantinya ditanggapi dengan terbitnya SKU 5, surat objek tersebut apakah terbit berdasarkan CAP 206 ataukah terbit tidak berdasarkan CAP 206? Jangan diputar-putar, jawabnya yes or no saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sebentar para pihak ya, baik tergugat ataupun penggugat di pengadilan pajak lagi berkumandang suara azan waktu zuhur ya. Kita mendengarkan suara azan terlebih dahulu dan sidang diskors. Terima kasih Yang Mulia. Skors dicabut. Silakan tergugat dijawab. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa surat tanggapan atas penghentian perintah pemeriksaan ini itu adalah surat biasa atau surat korespondensi Yang Mulia dan tidak ada ketentuan yang mengatur terkecuali memang tugas pokok dan fungsi di Direktorat Jenderal Pajak Yang Mulia. Jadi yang kami jelaskan tadi di awal bahwa CAP 206 itu hanya mengatur mengenai surat perintah pemeriksaannya saja Yang Mulia. Akan tetapi segala macam surat yang muncul di dalamnya atau implikasinya baik itu terkait jawaban dari permohonan pertanyaan dari wajib pajak itu merupakan surat biasa atau surat korespondensi yang tidak terkait dengan CAP 206. Jadi surat tersebut adalah surat korespondensi biasa yang dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Pati Yang Mulia dan tidak menggunakan CAP 206 Yang Mulia. Akan tetapi menggunakan dasar tupoksi kami Yang Mulia. Terima kasih.
Oke, berarti jawabannya tidak ya. Demikian ya, tergugat ya. Jawabannya berarti tidak ya, atau no ya. Betul yang mulia, karena di Cap 206 sendiri di lampirannya mengatur secara rinci dokumen-dokumen apa saja yang bisa ditandatangani oleh kepala kantor melalui pelimpahan kewenangan dari Ditjen Pajak yang mulia. Dan dipastikan ketika ada surat yang terbit melalui Cap 206 itu ada atas namanya yang mulia. Terima kasih. Baik, demikian penggugat sudah Baik. jawab. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau gitu sudah jelas bahwa objek sengketa itu terbit tidak atas Cap 206 ataupun 305 ataupun yang lainnya. Namun kalau begitu kita harus melihat kepada SKU strip 13. SKU strip 13 ini objeknya sama, sejenis, yaitu surat tanggapan. Tetapi di SKU 13 ada tertulis tuh bahwa itu berdasarkan Cap 305. Nah, pertanyaannya bagaimana penjelasannya? Di Cap SKU 5 dia mengatakan tidak berdasarkan Cap apapun, sementara di SKU 13 dia mengatakan ini berdasarkan Cap 305, padahal sama-sama merupakan surat tanggapan. Nah, bagaimana penjelasan tergugat? Silakan tergugat mau dijawab. Berikutnya yang mulia, mohon waktu sebentar. Silakan. Surat kuasa yang untuk yang sengketa yang lain memang belum dirubah ya, tergugat. Betul yang mulia, untuk SKU 13, SKU 14, dan SKU 4 masih sama yang mulia. Karena memang terbitnya objek gugatan ini sesudah berlakunya Cap 305 yang mulia. Oh, demikian. Mau ada penjelasan terkait ini? Terkait SKU 13, ini memang pihak yang menerbitkan tanggapan atas nomor surat 0318 yang mulia. Jadi pada saat Cap 305 berlaku, ini memang berlakunya sudah menggunakan wewenang delegasi yang mulia, di mana Kepala Kanwil itu memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat terkait dengan jawaban atas wajib pajak yang mulia. Jadi di Cap 305 memang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Ditjen Pajak, kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menandatangani surat yang sudah diterbitkannya. Demikian yang mulia. Demikian. Mohon izin Yang Mulia. Penggugat, Tolong ditunjukkan di Cap 305 di pasal berapa, ayat berapa? silakan. Ada barangkali ada di lampiran atau apa? Silakan. Baik, akan kami pelajari lebih lanjut yang mulia mengenai pernyataan kami. Oh, baik. Baik. Penggugat, tergugat masih membutuhkan waktu untuk menjelaskan lebih lanjut dan bentuk penjelasan tertulis terkait yang 3 surat kuasa lainnya ya, yang memang tadi dijelaskan ada yang terkait dengan Cap 305. Penggugat masih ada yang mau disampaikan? Mohon izin Yang Mulia, jadi lagi-lagi sulit sekali dijawab ya, padahal mudah sekali. Kalau memang salah ya mengaku salah saja, kami akan revisi gitu Yang Mulia. Ini kan surat kuasa sudah dibikin Yang Mulia, sudah dibikin, sudah dikasih ke pengadilan dan sudah dianggap sah gitu loh. Masa mau butuh waktu lagi gitu penjelasannya? Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita kasih waktu untuk penjelasan tertulis lagi. Tetapi Yang Mulia mohon izin kembali ke SKU 5. SKU 5 tadi, lagi-lagi ini masih masalah klasik yang selalu saya pertanyakan, yang masih belum dijawab ya. Izin Yang Mulia tergugat, di dalam SKU 5, dan semua SKU sebenarnya ya, siapakah tergugatnya dalam sengketa akuo? Menurut SKU ini, menurut SKU 5, siapakah tergugatnya? Sengketa akuo ini siapa tergugatnya? Terima kasih Yang Mulia. Silakan tergugat dijawab. Baik yang mulia, tergugatnya menurut kami adalah beliau-beliau yang menerbitkan surat tersebut yang mulia karena sudah memenuhi untuk yang setelah berlakunya Cap 305 berarti sudah memenuhi wewenang delegasi yang mulia. Jadi yang menjadi pemberi kuasa atau tergugatnya adalah pihak-pihak yang menerbitkan dokumen yang menjadi objek gugatan. Demikian yang mulia. Demikian. Baik. Penggugat. Kalau gitu kita fokus kepada SKU 5 Yang Mulia, yang terbaru ini. Baik, Nah, karena yang 3 yang lain ya, tergugat masih membutuhkan waktu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Dan baik, ini Yang juga sudah mendekati batas waktu sidang pemeriksaan ya, sehingga kita fokus saja untuk yang sudah sidang ke-8.
Silakan penggugat. Baik yang mulia, mohon izin kita fokus ke SKU strip 5. Jadi tadi barusan tergugat menyatakan bahwa menurut menurut kuasa hukumnya, tergugatnya adalah orang yang tanda tangan yaitu Rusdianto T.A. Umar. Pertanyaan saya sangat simpel. Di dalam SKU strip 5 tersebut di baris berapa atau di kalimat yang mana yang menunjukkan mengenai subjek hukum tergugat yang menunjukkan bahwa dialah tergugatnya? Sesuai jawaban sebelumnya nih, kan mengatakan tergugatnya adalah Rusdianto. Rusdianto kan di dalam SKU ini hanya menyatakan dia sebagai pemberi kuasa, tapi dia tidak menyatakan bahwa dia adalah tergugat. Atau ada? Nah, tolong dijelaskan di baris keberapa yang menyatakan, yang di mana dia menyatakan bahwa tergugatnya itu siapa? Terima kasih yang mulia. Baik. Silakan tergugat dijawab. Terima kasih yang mulia. Boleh ditampilkan SKU 5 yang mulia. Ya, sebentar. Kita share. Baik. Baik, jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bapak Rusdianto Umar selaku pihak yang menerbitkan tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan Supar untuk selanjutnya disebut pemberi kuasa. Jadi kalau kita coba baca di surat gugatan yang mulia, di surat gugatan itu disebutkan dengan ini penggugat mengajukan gugatan tentang tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar. Ini sudah sama yang mulia, menyebutkan bahwa memang yang digugat memang tanggapan surat tersebut dan penerbitnya adalah Kepala KPP Pratama Pati. Demikian yang mulia. Baik. Ulang. Di mana? Tolong dikasih highlight di bagian mana yang menyatakan tergugatnya siapa? Baik. Itu Selaku yang menerbitkan tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar untuk selanjutnya disebut pemberi kuasa. Ini kami sautkan dengan surat gugatan yang memang mengajukan gugatan atas objek tersebut yang mulia. Mohon izin yang mulia. Jadi izin. Jadi yang saya tanyakan bukan mengenai siapa pemberi kuasanya. Pemberi kuasa sudah jelas di situ, yaitu Rusdianto. Yang saya tanyakan adalah di mana dalam surat kuasa ini yang menyatakan mengenai subjek hukum tergugat. Apakah surat kuasa ini menyatakan bahwa si Rusdianto adalah tergugat? Kan tadi Anda mengatakan Rusdianto tergugat. Kan Anda yang ngomong, tetapi kan surat kuasa ini harus ngomong juga. Di dalam surat kuasa ini, di bagian mana yang menyatakan bahwa Rusdianto adalah tergugat? Makasih yang mulia. baik, silakan tergugat kalau mau ditanggapi kembali. Baik yang mulia, jadi karena objek yang digugat adalah tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar, kami beranggapan bahwa memang Bapak Kepala KPP Pratama Pati adalah objek tergugat dan objek tergugat karena beliau yang menerbitkan objek gugatan yaitu tanggapan tersebut yang mulia. Jadi memang di dalam surat kuasa ini tidak tertulis secara eksplisit tergugat yang mulia, akan tetapi selaku pihak yang menerbitkan yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kalau di surat kuasa yang sudah memang merupakan produk baku di DJP yang mulia. Terima kasih. Baik, penggugat demikian ya. Jadi memang diakui oleh tergugat secara eksplisit memang tidak ada sebagaimana yang saudara maksud, tetapi secara implisit ya. Saudara bisa baca sendiri itu bahwa yang tadi dibacakan oleh tergugat ya, bahwa selaku pihak yang menerbitkan tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar ya. Kan sebelumnya ada surat permintaan untuk penghentian pemeriksaan. Demikian, penggugat. Mohon izin yang mulia, ini adalah pengadilan pajak yang sangat mulia yang terhormat. Bagaimana bisa dia bilang implisit? Harus eksplisit dong. Masa implisit? Kalau implisit kan berarti kan suka-suka dia yang mulia. Suka-suka dia mau ngomong apa, menurut dia implisitnya begini. Nah, ini kan harus eksplisit dong. Ini kan mau digugat nih, mau masuk pengadilan, bisa masuk ke Mahkamah Agung, bisa masuk pengadilan negeri, bisa kemana-mana nih larinya. Tapi kok implisit? Lah, jadi bagaimana yang mulia? Kalau tidak tertulis, tidak jelas, kemudian dia mengatakan implisit, ya suka-suka dia dong ngomong implisitnya apa. Nanti tiba-tiba di sidang berikutnya dibilang, kami nggak pernah ngomong begitu, kami nggak pernah nulis begitu di surat kuasa. Lah, cilaka saya yang mulia sebagai penggugat. Itu yang mulia. Mohon izin dong yang mulia. Kalau memang tidak eksplisit, ya tidak ada. Berarti kan surat kuasa ini tidak menyatakan bahwa tergugatnya adalah Rusdianto. Begitu yang mulia. Mengasih yang mulia.
Baik, baik ya. Eh, apakah penggugat mendapatkan terjemahan yang berbeda terkait dengan apa yang tertulis di dalam surat kuasa ini? Iya, berbeda yang mulia. Menurut kami, di surat kuasa tersebut tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai siapa subjek hukum tergugatnya. Sehingga Demikian ya. cacat yang mulia. Baik, baik. Eh, tergugat silakan mau ditanggapi. Izin yang mulia, menurut kami sudah jelas bahwa memang surat kuasa khusus ini memang gugatnya adalah satu pihak yang menerbitkan tanggapan surat permintaan tersebut yang mulia. Dan ini sudah sesuai dengan surat kuasa yang diatur di Kementerian Keuangan dan juga di Distrik yang mulia. Lalu izin yang mulia, untuk surat kuasa yang lain, itu ada suatu surat kuasa khusus yang sudah sesuai yang mulia, yaitu SK 14 penerbitnya Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Demikian yang mulia, kalau untuk yang dua nanti akan kami tanggapi yang mulia. Baik ya. Nah, Baik, mohon izin Penggugat yang masih mulia. ada yang mau dipermasalahkan, Penggugat? Mohon izin yang mulia. Nah, makanya inilah akibatnya kalau dikasih kesempatan terus ngomongnya muter-muter dan berubah-ubah yang mulia. Tadi dia mengatakan tidak tertulis secara eksplisit. Kemudian dia mengatakan implisit. Kemudian barusan dia mengatakan sudah jelas katanya. Lah jelas di mana? Jelas di mana? Mana ada kejelasan bahwa tergugatnya adalah Kepala Kantor atau Rustianto. Jadi berubah-ubah pendapatnya yang mulia. Jadi supaya tidak berubah-ubah perlu dituliskan langsung di dalam SKU bahwa sayalah tergugatnya, saya juga adalah pemberi kuasanya dengan demikian clear. Jadi surat kuasanya jelas yang mulia. Ini kan tidak jelas surat kuasanya. Kalau memang nggak jelas ya nggak jelas, nggak apa-apa yang mulia. Jangan dibilang jelas dong. Makasih yang mulia. Baik, baik ya. Sebentar, ini ada hal yang akan disampaikan oleh Hakim Anggota yang mulia Pak Haji Utono. Silakan Pak Haji. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua kepada penggugat dan pada tergugat ya, yang majelis tangkap dari apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak, gitu kan. Ini tergugat tadi kan menyampaikan bahwa Saudara Rustianto T. Umar selaku Kepala KPP Pratama Pati menurut tergugat kan atau kuasanya tergugat kan adalah pihak yang digugat kan, benar demikian kan? Betul yang mulia. Sementara dari sisi penggugat kan juga sudah menyatakan bahwa kalau memang sebagai tergugatnya adalah Saudara Rustianto T. Umar sebagai Kepala KPP Pratama Pati, ya berarti dia memang sebagai tergugatnya. Demikian. Jadi kepada tergugat ini ada satu pilihan sebenarnya buat tergugat gitu ya. Apakah sebenarnya kan sudah sama di dalam perspektifnya kalau untuk melihat situasinya sampai di titik itu ya, bahwa Saudara Rustianto T. Umar itu adalah sebagai tergugat atau pihak yang digugat gitu ya. Tinggal ini mau diklirkan oleh tergugat sehingga menjadi muncul betul-betul di situ. Karena toh yang dimaksud tergugat atau wakil tergugat pada persidangan kali ini kan memang Saudara Rustianto T. Umar itu kan sebagai pihak yang digugat kan memang. Gitu kan? Jadi tinggal kalau mau dieksplisitkan, bisa tertulis di situ, ini memberikan ketenangan buat penggugat bahwa memang betul Saudara Rustianto T. Umar ini memang pihak yang digugat, atau mau stay begini yang menurut saudara penggugat masih tidak jelas, ya tapi itu kita kembalikan kepada wakil-wakil dari tergugat yang hadir pada persidangan kali ini. Itu ya. Demikian ya, penggugat ya. Kalau penggugat kan begitu ya, siapa Saudara Rustianto Umar ini kan kalau memang dia sebagai tergugat ya maunya kan eksplisit ditulis di situ gitu bahwa dia tergugat gitu ya, sebagai tergugat atau pihak yang digugat gitu ya. Mohon izin yang mulia. Uh-huh. Kami tidak berpendapat bahwa tergugatnya adalah Rusdianto. Kami Oh, tetap berpendapat bahwa tergugatnya sesuai dengan surat gugatan kami adalah Direktur Jenderal Pajak. oke. Namun, maksud kami adalah apabila tergugat bersikeras bahwa tergugatnya bukan Direktur Jenderal Pajak melainkan Rusdianto, alangkah baiknya itu perlu dituliskan secara eksplisit di surat kuasanya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oh, begitu ya. Artinya masih menyisakan satu pertanyaan dari penggugat karena berarti kan dari sisi penggugat hubungan antara apa Direktur Jenderal Pajak yang menurut penggugat adalah seharusnya pihak yang tergugat dengan Saudara Rustianto T. Umar ini harus dikelirkan lebih diperjelas begitu ya penggugat ya. Betul yang mulia. Iya.
Begitu pola pikir atau pandangan dari pihak tergugat. Jadi majelis kembalikan kepada tergugat terkait dengan yang mewakili, sebagai pihak yang mewakili, apakah akan dikelirkan bahwa saudara Rustianto Umar ini ada sebagai tergugat, dan juga silakan disampaikan nanti hubungannya kembali dengan, kalau itu tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak, seperti apa sehingga Rustianto Umar ini bisa bertindak sebagai pihak tergugat di dalam hal ini, gitu ya. Demikian yang mulia, saya kembalikan kepada pihak tergugat. Baik ya. Demikian para pihak ya. Dan ini diingatkan kepada para pihak bahwa untuk khususnya yang sengketa gugatan yang terdaftar di nomor sengketa 011387 ya, itu akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2025. Nah, untuk selanjutnya, karena ini memang mengenai legal standing tergugat masih dipermasalahkan oleh penggugat, namun demikian, ini akan kita tunda 1 minggu ya, 1 minggu, sekaligus pada persidangan selanjutnya, ya khususnya tergugat, apabila memandang perlu bahwa surat tugasnya akan diperbaiki, silakan. Surat kuasa, ya surat kuasa, disilakan kepada tergugat, sekaligus menyampaikan pendapat akhirnya, ya. Demikian juga dengan penggugat, ya. Penggugat silakan menyampaikan tanggapan mengenai surat kuasa berikut dengan materi, ya, materi gugatan di persidangan berikutnya. Sedangkan untuk yang 3 yang masih bermasalah terkait dengan surat kuasa, nanti akan yang 2 akan diberikan penjelasan tertulis juga oleh tergugat, ya. Apakah juga akan melakukan pembetulan surat tugas, ya silakan pada para pihak. Untuk sisanya nanti biar majelis yang memutus, ya, termasuk mengenai sengketa mengenai surat kuasa khusus dari tergugat. Demikian. Ada komentar dari tergugat terlebih dahulu, silakan. Yang mulia, terima kasih. Baik, penggugat, ada yang mau disampaikan? Baik, mohon izin Yang Mulia, kami secara resmi meminta izin untuk sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak ditambahkan waktu yang cukup 3 bulan Yang Mulia, karena 1 kali kesempatan tidaklah cukup Yang Mulia untuk sampai masuk ke materi. Ini baru legal standing. Materi kalau langsung 1 kali saja saya rasa tidak cukup Yang Mulia, dan kami juga masih butuh pengadilan-pengadilan lagi, sidang-sidang lagi untuk menambah-nambah bukti lagi Yang Mulia sehubungan dengan materi. Jadi mohon izin legal standing kita clearkan dahulu, sudah bisa terima dahulu, barulah kita masuk ke materi Yang Mulia. Terlalu buru-buru apabila kita paksakan 1 kali saja langsung tiba-tiba selesai Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Bukan, begini penggugat ya, khususnya untuk yang tadi yang majelis sampaikan, ya, yang akan dicukupkan pemeriksaannya adalah atas yang sudah dilakukan perpanjangan 3 bulan, yang sudah sidang ke-8. Ya, itu akan jatuh tempo di tanggal 18 September 2025. Ya, sehingga akan kita tunda 1 minggu, ya. Sedangkan untuk yang 3 ini diberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat, mau ditunda ke tanggal berapa? Ada usulan dari penggugat? Baik, mohon izin Yang Mulia, kami akan menghadirkan ahli pada sidang berikutnya. Mohon izin kita sidang onsite di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Kalau boleh kami usul di tanggal 25 September Yang Mulia. Tanggal? 25 September. 25 berarti untuk yang 3 ya? Untuk yang 3 penggugat? Betul Yang Mulia. Dan saudara akan menghadirkan ahli? Iya, di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, onsite, sidang onsite Yang Mulia. Terima kasih. Oh, sebentar. Agak di-clearkan, penggugat. Saudara itu di Pengadilan Jakarta Pusat? Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, ya. Yang Mulia di mana lokasinya?
Ya, pengadilan pajak itu kan bukan pengadilan pajak Jakarta Pusat. Pengadilan pajak ada pengadilan pajak Republik Indonesia. Cuma ada Iya, satu di Indonesia, ya. iya yang mulia. Dan beralamat memang di Jakarta Pusat. Baik, ini terkait dengan eh, kehadiran ahli, ya, ini menjadi haknya penggugat. Namun demikian diberikan pertimbangan kepada penggugat, ya. Penggugat sendiri kan sebagai kuasa hukum, salah satu persyaratannya adalah memiliki keahlian di dalam bidang perpajakan, ya, memiliki keahlian di dalam bidang perpajakan. Apakah saudara masih memandang perlu untuk menghadirkan ahli terkait dengan hanya mengenai surat kuasa? Mohon izin yang mulia, menurut kami sangat-sangat perlu yang mulia, karena ini masih deadlock yang mulia. Menurut kami, di surat gugatan itu sudah tertulis dengan jelas, tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak. Dan tidak ada dokumen apapun yang menyatakan tergugatnya itu orang lain. Sementara tergugat atau kuasa hukum menyatakan tergugatnya orang lain. Itu pun tidak dituliskan di dalam SKU-nya, surat kuasa khususnya, SKK-nya. Jadi nggak jelas nih tergugat. Tetapi kan tetap diterima nih oleh majelis nih, penjelasan dari tergugat nih. Udah itu muter-muter, nggak jelas. Saya tanya lagi di mana, dia bilang tidak eksplisit, dia bilang implisit. Kemudian dia memaksakan lagi bahwa sudah jelas, padahal tidak jelas. Jadi kami ini kebingungan yang mulia. Mohon izinlah kita dengarkan sama-sama pendapat ahli bagaimana. Seorang ahli yang paham mengenai hukum, itu gimana sih Dan seharusnya surat kuasa gitu. Masih yang mulia. baik. Dengan demikian nanti disampaikan, ya, identitas daripada ahli, siapa yang kemudian disampaikan, yang akan dihadirkan. Kami akan mencoba mencari dulu yang mulia, kami akan sampaikan secara tertulis kali ya mulia. Ya, termasuk juga apa yang menjadi bagian pendapat daripada ahlinya, ya, secara tertulis disampaikan. Berikut identitas dan akan dilakukan sumpah, ya, sehingga nanti bisa dicarikan pemuka agama yang sesuai dengan agama yang ahli yang akan dihadirkan, ya. Baik, Dan yang mulia. itu juga tetap akan dilakukan secara hybrid, ya. Penggugat akan hadir di di pengadilan pajak, ya, di Jalan Ayam Burung, sedangkan tergugatnya akan hadir secara online. Demikian, ya. Baik yang mulia. Mohon Baik. izin yang mulia, tanggal 25 itu kita ada sidang yang lain juga di pengadilan pajak juga, menghadirkan ahli juga. Jadi mohon izin nanti panitera kami mohon izin kalau mungkin kita agak siang gitu yang mulia. Takutnya bentrok. Baik, nanti bisa disesuaikan. Baik Baik, yang ya. mulia. Sidang selanjutnya untuk yang 3 sengketa yang belum jatuh tempo akan ditunda ke tanggal 25 September, ya. Penggugat? Iya yang mulia. Baik, tergugat bisa, ya. Sedangkan yang satu gugatan yang sudah sidang ke-8, ya, tadi agendanya sudah dicatat, ya, penggugat, ya. Mohon izin yang mulia, kami sudah mencatat, namun yang mulia di tanggal 18 itu kami ada sidang juga. Tanggal 18 itu sidangnya Bentar, jatuh temponya betul, ya, tanggal 18, ya. Jadi kami ada sidang di pengadilan negeri yang mulia. Jadi bakal bentrok dan kemungkinannya nggak dapat masuk. Apabila saya memang tidak sempat atau tidak bisa masuk, kami mohon izin kami hanya akan menyampaikan di text code yang mulia tertulisnya. Oh ya, tidak apa-apa, ya. Uh, Tidak apa-apa, saudara silakan menyampaikan penjelasan secara tertulis, ya. Karena memang ini sudah tidak bisa diperpanjang lagi dan sudah Iya, jatuh iya. tempo, ya. Ya, baik Baik. yang mulia. Dengan demikian, untuk yang satu sengketa yang sudah sidang ke-8 dan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2025, sidangnya akan ditunda ke tanggal 18 September 2025. Sedangkan yang untuk 3 sengketa, sidang akan kita tunda ke tanggal 25 September 2025. Dengan rencana agenda sidang, penggugat akan menghadirkan ahli, dan tergugat silakan untuk memperbaiki apabila dipandang perlu memperbaiki surat kuasa khusus dan memberikan penjelasan tertulis juga, ya, penggugat. Dan kepada penggugat khususnya, ya, pendapat ahlinya sedapat mungkin disampaikan 1 minggu sebelum persidangan, bisa?
Ya, ya, kami akan Ya, usahakan. ya. Ya. Biar bisa ditanggapi juga oleh dibaca terlebih dahulu oleh tergugat. Demikian untuk sidang hari ini, majelis cukup dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan dengan berakhirnya sidang gugatan yang diajukan oleh Saudara Supar, sidang pemeriksaan Majelis 2B pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Silakan.